kanker yang tumbuh pada sel-sel di rahim? Hai, kalau menurut aku, kanker serviks itu adalah kanker rahim yang biasanya dimiliki oleh beberapa wanita. Begitu sih. Menurut saya, kanker serviks adalah kanker yang tumbuh pada sel-sel di leher rahim. Menurut saya, kanker serviks adalah penyakit berbahaya yang terjadi pada rahim wanita. Halo teman-teman, sesuai dengan apa yang disampaikan rekan-rekan saya di awal video tadi, di sini kita akan membahas mengenai apa itu kanker serviks dan bagaimana tanda dan gejalanya. Oke, sebelum kita membahas mengenai kanker serviks, terlebih dahulu kita harus kenal apa itu serviks ya teman-teman. Di samping sebelah kiri bisa dilihat gambar normal serviks. Untuk anatomi dan fisiologinya di sini, serviks itu terletak di sepertiga lebih rendah dari rahim atau uterus. Kemudian bentuknya itu memanjang hingga ke bawah ke bagian atas vagina. Nah, terbuat dari tulang rawan yang ditutupi oleh jaringan halus, lembab, dan tebalnya 1 inci. Bisa dilihat di gambarnya bahwa serviks itu terletak antara di rahim dan vagina. Nah, selanjutnya, kanker serviks itu adalah suatu penyakit yang menyerang rahim wanita. Pembelahannya sel yang tidak terkendali dan kemampuan sel tersebut menyerang jaringan bersebelahan dengan perpindahan ke tempat yang jauh. Jadi, bisa dilihat juga pada gambar sebelah kanan bahwa apabila serviks itu terdapat kanker atau CA, di situ terdapat suatu sel yang tumbuh di sekitar serviks itu. Jadi intinya kanker serviks itu adalah suatu penyakit kanker yang menyerang pada rahim wanita. Nah, selanjutnya perlu diketahui juga mengenai tanda dan gejala pada CA serviks. Yang pertama itu adalah keputihan. Keputihan ini apabila kita semua atau teman-teman mengalami keputihan yang encer, kemudian berwarna coklat, bercampur darah, dan berbau busuk, mungkin perlu diperiksakan lebih lanjut. Nah, yang kedua itu perdarahan spontan tidak pada masa haid. Normalnya pada wanita itu setiap bulannya mengalami siklus menstruasi. Nah, apabila terjadi perdarahan di luar siklus menstruasi, perlu diperhatikan dan diperiksakan lebih lanjut ya. Kemudian selanjutnya adalah perdarahan pada masa menopause. Normalnya pada masa menopause atau lansia, orang tersebut tidak mengalami suatu perdarahan. Nah, apabila lansia ini mengalami perdarahan, perlu juga dicek apakah ini adalah salah satu tanda gejala CA serviks atau tidak. Kemudian yang terakhir adalah nyeri panggul. Nyeri panggul ini bersifat menyebar dan menetap. Oke, selanjutnya mengenai pencegahannya ya teman-teman. Jangan khawatir, kanker serviks ini bisa kita cegah. Salah satunya itu yang pertama melakukan pemeriksaan pap smear secara rutin. Pemeriksaan ini bisa dilakukan pada pada remaja yang usianya itu 21 tahun dan bisa dilakukan di pelayanan terdekat seperti puskesmas. Kemudian yang kedua ada vaksinasi HPV. Vaksinasi HPV ini juga bisa dilaksanakan pada perempuan yang usianya 9 sampai dengan 26 tahun. Artinya kita dapat mencegah kanker serviks ini sejak usia lebih dini. Kemudian yang ketiga ada tidak berganti pasangan. Penularan virus ditularkan bisa melalui hubungan seks yang tidak aman. Salah satunya itu bisa karena tidak menggunakan kondom, kemudian menyebar melalui kontak seksual seperti bersentuhan, kemudian seks oral, dan lain-lain. Kemudian yang terakhir ada hindari asap rokok. Kita tahu bahwa rokok itu memang berdampak sekali pada sistem tubuh manusia. Nah, pada orang merokok akan kesulitan untuk menyembuhkan dirinya sendiri dari infeksi HPV. Mengapa demikian? Hal ini disebabkan karena racun rokok bersifat oksidatif, sehingga bisa menurunkan sistem imun saat melawan infeksi virus HPV ini. Bagaimana sih pengobatan atau terapi pada penderita CA serviks itu?
Ada beberapa pilihan terapi. Yang pertama itu bisa menggunakan pembedahan, dan yang kedua bisa melakukan kemoterapi atau penyinaran. Oke, saat ini kita akan membahas mengenai pembedahan. Pembedahan pada pasien kanker CA serviks itu dilakukan dengan dua hal atau dua tipe. Yang pertama itu apabila pasien tersebut ingin memiliki anak, maka dilakukan prosedur pembedahan dengan menggunakan pisau bedah atau biasa disebut loop electrosurgical procedure. Nah, kemudian apabila pasien tersebut tidak ingin memiliki anak lagi, bisa dilakukan tindakan histerektomi atau memotong pada rahim itu sendiri.